Indonesia. Sebuah negeri dengan hutan tropis beraneka-ragaman hayati terbanyak di dunia. Tersebar di seluruh Nusantara dengan luas lebih dari 130 juta hektar. Seperti hutan tropis di Kalimantan Tengah yang menjadi bagian penting dari ekosistem dunia untuk mensuplai oksigen ke seluruh planet bumi. Di mana kelestarian hutan tersebut tetap terjaga berkat kearifan lokal warga Dayak. Kearifan lokal sangat mempengaruhi gaya hidup masyarakat adat Kalimantan Tengah. Mulai dari cara mereka mengelola lahan hingga cara mereka memaknai alam sekitarnya. Cara hidup yang tumbuh sejak zaman nenek moyang mereka sampai sekarang. Yang menjadi panutan mereka untuk menjalani hidup berkesinambungan dengan alam sekitarnya. Konsep pelestarian lingkungan alam itu adalah sebagian dari falsafah hidup masyarakat Dayak, di mana keseimbangan hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam, dan keseimbangan hubungan manusia dengan sang penciptanya tadi. Nah, wujud dari itu tergambar dalam upacara-upacara adat yang disebut dengan menyanggar dan memapas lewu. Menyanggar itu adalah sebagai sebuah konsep kehati-hatian dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, sehingga orang tidak semena-mena memperlakukan alam semesta ini. Nah, sedangkan memapas lewu itu adalah upacara adat yang dilakukan setiap 1 tahun untuk mengingatkan orang supaya orang peduli terhadap lingkungan. Wujud dari kegiatan itu lagi yang lebih nyata adalah pelestarian hutan yang disebut dengan pahewan, atau dalam bahasa Inggris kita kenal Community Conservation Area. Nah, di dalam konsep pahewan itu, di situ ada zona inti, yaitu hutan keramatnya, kemudian zona buffer, itu sebagai penyangga yang disebut dengan wilayah pali yang tidak boleh diganggu. Nah, baru setelah itu adalah wilayah kelola usaha masyarakat. Konsep pahewan ini memberikan pemahaman bahwa ketika orang melestarikan sebuah kawasan hutan, maka orang harus sejahtera. Orang yang sejahtera, orang yang mampu memelihara kawasan tadi. Nah, kemudian bagaimana kawasan hutan memberikan jasa lingkungan kepada masyarakatnya. Di dalam sistem perladangan itu jelas sebetulnya, baik secara praktis mereka lakukan maupun secara adat. Secara praktis mereka lakukan bahwa ketika mereka ingin membakar, maka itu sebelumnya kan dibuat tatah gitu ya. Tatah itu di sekelilingnya itu dibersihkan sehingga tidak akan mungkin menjalar ke lahan orang lain. Tetapi secara adat itu juga ada aturan bahwa ketika mereka ingin membakar ladang, maka dia harus memberitahu kepada tetangganya. Kalau mereka tidak memberitahu, maka mereka terkena denda adat. Yang berikutnya adalah bahwa ketika mereka membakar itu harus ditunggu. Nah, memang kita harus juga, sekarang itu kan budaya, nilai-nilai budaya itu ada yang sangat kuat mempertahankan, itu ada yang sudah longgar gitu ya. Tapi bukan berarti bahwa dengan nilai adat yang longgar itu lalu kita mengatakan bahwa itu masyarakat bisa disalahkan atau lalu nilai-nilai budaya itu tidak berlaku lagi, tidak. Dan justru saatnya inilah kita mengaktifkan nilai-nilai kearifan lokal itu di dalam konteks perkembangan masa kini gitu. Hutan di sini kan dulu mata usaha nenek moyang saya dulu tuh ada juga yang ngambil getah pantung itu Pak Kang. Nah, jadi hutan itu dijaga dan dirawat, dipelihara seperti itu. Misalnya ada sebuah sungai itu akan dirawat terus, ya dipelihara. Lalu jangan sampai ada sungai itu bisa tersumbat atau mengakibatkan banjir. Tak sampai di situ, kearifan mereka pun tergambar dalam kegiatan mereka yang lain. Nah, ketika mereka mengusaha cari lebah madu itu disebut dengan upun tanggiran gitu ya. Itu juga jasa lingkungan yang diberikan kepada masyarakat di dalam upaya mendapatkan madu dari lingkungan tadi gitu ya. Dan itu cukup banyak itu hasilnya yang diterima oleh masyarakat. Nah, dengan demikian jasa lingkungan yang diberikan kepada alam, kepada masyarakat tadi, sehingga masyarakat juga harusnya memelihara lingkungan tadi. Kemudian juga sementara ini sebagian masyarakat juga sangat tergantung dari hutan untuk mencari misalnya hasil hutan seperti misalnya gemor, tengkawang, jelutung, garu misalnya. Bagian masyarakat di hulu itu masih melakukan itu, tapi masyarakat di bagian hilirnya itu sudah hampir, karena hutannya sudah hampir terbuka gitu ya. Untuk anyaman rotan ini memang sudah lama, dari sejak nenek moyang kami ya, kalau untuk anyaman rotan. Dan memang anyaman rotan ini menjadi satu usaha tambahan dari warga masyarakat untuk menambah ekonomi keluarga, itu memang utama.
Tetapi untuk pengelolaan yang sudah dilakukan dari sejak nenek moyang kami untuk anyaman untuk rotan ini memang terpelihara. Kalau misalnya itu ditanam di daerah memang ada lokasi-lokasi yang ada hutannya, tetapi itu memang ditanam untuk setiap kegiatan yang akan dilakukan itu rotan ini memang ditanam melalui daerah sekitar baik dalam lingkungan desa maupun di hutan-hutan yang ada. Untuk penanaman itu kalau ditanam satu mungkin dia akan tumbuh lagi, tapi memang ditanamnya harus ada yang berdekatan dengan pohon, karena dia nanti kalau dia tumbuh harus ada pohon tempat dia harus tumbuh. Kemudian ada lagi yang seperti BJ gitu ya. BJ itu juga adalah kolam ikan yang selalu muncul pada saat air pasang, maka ikan itu akan berkeliaran mencari tempatnya, dan seketika air surut maka kolam yang tadi terbentuk secara alami akan menampung ikan itu sendiri gitu. Sehingga produksi ikan pada waktu musim air surut itu menjadi berlimpah, dan itu juga bagian dari bagaimana jasa lingkungan itu diberikan kepada masyarakat. Dari BJ itu juga akhirnya orang mencontoh. Bisa saja mereka membuat BJ itu secara praktis gitu ya, dari contoh BJ yang alami tadi gitu ya. Kalau hutan di sekitar BJ tetap terpelihara, otomatis ya di sekitar hutan itu yang artinya yang kita pelihara itu jangan sampai ada orang membuat ladang atau membakar di sekitar situ, Pak. Jangan sampai ada yang membakar atau membuka lahan di sekitar itu untuk dibakar. Otomatis kalau dibakar sekitar 500 meter lah dari hutan yang kita pelihara itu, oke, bolehlah mereka itu membuka lahan untuk dibakar, tapi apinya harus bisa terkendali, Pak. Jangan sampai merambat ke hutan itu. Selain dalam sistem perladangan, kearifan juga terasa kental diterapkan oleh masyarakat Kalimantan Tengah yang berada di daerah sisi pantai. Mereka tetap menjalani warisan leluhur mereka untuk tetap memanfaatkan alam, namun juga sekaligus menjaganya. Masyarakat Dayak Kalimantan Tengah itu mereka sudah mengenal sejak dulu, sejak nenek moyang mereka dulu tentang pelestarian alam lingkungan hutan ini. Jadi sebelum mereka melakukan pengolahan hutan lestari, mereka akan gunakan hutan itu menjadi alam terbangun. Jadi mereka harus permisi dulu, ada upacara, ada ritual-ritual khusus untuk itu. Jadi masyarakat Dayak itu memang sejak dulu sudah mengenal adanya pelestarian alam itu. Sebagai contoh, pada saat mereka melakukan menanam padi atau membuka lahan itu jadi untuk perkebunan, mereka bukan berarti mereka berpindah-pindah itu merusak hutan. Jadi mereka berpindah itu sebenarnya salah satu proses dalam rangka pelestarian hutan itu sendiri. Sejalan dengan upaya tersebut, pemerintah Indonesia saat ini sedang membangun mekanisme reduksi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan atau biasa disebut sebagai REDD+. Untuk mendukung pembangunan berbasis lahan dan hutan yang bertujuan untuk menjamin perlindungan ekosistem dan pertumbuhan ekonomi hijau yang didasarkan pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan. Kearifan lokal harus dipandang sebagai salah satu upaya pendukung dalam mencegah degradasi sumber daya alam dan lingkungan. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk mengenali pengetahuan tradisional tentang pemanfaatan hutan secara lestari yang telah berlangsung secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Melalui penguatan nilai-nilai kearifan lokal, kapasitas masyarakat akan berkembang dalam melindungi keanekaragaman hayati yang berada di sekitar hutan dan lahan gambut, serta meningkatkan kemampuan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan dalam menghadapi perubahan iklim.